Begitupun sebaliknya masyarakat juga kadang lupa dia dengan 100.000, 50.000, dia ambil padahal dia sendiri mendagang. Maksudnya dia sendiri berusaha, dia sendiri punya kerjaan. Ya, Gitu. itu, Apa mau disamakan dengan, mohon maaf, tunawisma? ya, itu Kan nggak tidak. begitu polanya. Makanya dalam status itu pernah saya ngomong, jadilah pemilih yang idealis. Jadi jangan hanya mudah dibeli. Hak suara kita itu cuma 5 Betul. tahun sekali gitu. Di situ mestinya kita tuh memilih calon, namanya pemimpin, calon yang bisa mewakili kita. Tentunya kan dari biografinya, kan latar belakang programnya, ya. ide-idenya itu kan sudah nampak. Tentunya kan dari biografinya, kan latar belakang programnya, ya. ide-idenya itu kan sudah nampak. Mestinya disitulah pilihan kita betul-betul kita gini kan, kita salurkan. Jangan hanya karena sembako orang yang tidak kita kenal sama sekali, ya kan? Kan banyak itu, entah calegnya dari mana datang membawa sembako atau amplop, nggak kena sama sekali, atau sebelum serangan fajar lalu itu dipilih. Kan kasihan, 5 tahun sekali suara kita cuma 1 kali. Itu dijual seperti itu, ya kan? Kenapa kita tidak pilih yang ya sudah kita jelas orangnya, ya? Dalam kontestasi pemilu legislatif, umumnya masyarakat cenderung tidak mengenal sosok figur atau caleg dari sisi ide dan gagasan masing-masing caleg. Mereka cenderung mengenal melalui kedekatan secara pribadi ataupun kelompok. Nah, minimnya informasi ini disebabkan karena kurangnya media mengekspos atau mengakselerasi ide dan gagasan dari masing-masing caleg. Kali ini channel YouTube Sri Raya berusaha untuk menampilkan akselerasi ide dan gagasan dari masing-masing caleg yang berkontestasi, khususnya di Dapil 6 Kecamatan Seririt atau caleg Kabupaten Dapil 6 Kecamatan Seririt. Nah, sahabat Seririt Raya, hari ini kita kedatangan tamu yang saya rasa cukup bernyali dan berani, ya saya rasa. Beliau hadir untuk kita bedah ide dan gagasannya di sini. Ini kita kedatangan Bapak Haris Budiman, Sarjana Hukum. Selamat siang Bapak Haris. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Haris? Kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke Pak Haris, mungkin bisa diceritakan kepada kami siapa diri Anda dan bagaimana Anda terjun ke dunia politik ini? Silakan. Ya, saya ceritakan sedikit atau singkat saja biografi saya. Saya lahir di Desa Pengastulan, pinggir pantai, tepatnya di Banjarkauman, tahun 1972. Ya, jadi masa kecil saya dekat dengan pantai Pengastulan. Kemudian selanjutnya saya sekolah SD di Madrasah Al-Huda, ya, tahun 1984, kemudian SMP tamat 1987, ya. Kemudian 1987 setelah tamat SMP dari Al-Huda tersebut, saya merantau diajak oleh kakek saya ke Jawa. Jadi sekolah sekaligus mondok di pesantren di Jawa, Bangil, Pasuruan, ya. Nah, di rantauan itulah saya banyak mendapatkan pelajaran, termasuk jiwa kesatria, jiwa pemberani dalam artian kita biasa menghadapi orang yang berbeda bahasa, berbeda karakter gitu, ya. Kemudian tahun 1992 saya kembali ke Seririt, ya, kemudian saya melanjutkan kuliahnya, jadi aliyahnya atau SMA-nya di Bangil, Pasuruan tersebut. Kemudian melanjutkan kuliah S2-nya Fakultas Pendidikan di Universitas Panji Sakti Singaraja.
Setelah dari itu saya melanjutkan lagi. Saya masih senang di dalam dunia pendidikan karena di situ pada saat itu belum ada S2 ya di Singaraja. Maka saya pindah ke Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Maka tamat itu kalau tidak salah di wisuda tahun 2024. Kemudian saya melanjutkan bisnis ya. Bisnis yang dikenal dengan Raja Plastik pada saat itu. Kemudian selanjutnya karena jiwa saya adalah seorang yang yang senang dengan dunia pendidikan, maka ketika ada bukaan pendidikan advokat, maka saya melanjutkan pendidikan advokat 2019 hingga selesai. Kemudian sekarang saya aktif sebagai profesional advokat ya di Peradi. Nah kemudian masih melanjutkan pendidikan S2-nya atau pasca sarjana sekarang di Universitas Mahendra-Data Denpasar. Gitu. Ya itu berkaitan dengan dunia pendidikan saya. Betul, ya. Maka gimana kemudian masalah politiknya? Gini, perjalanan Anda masuk ke dunia politik seperti apa? Nah itu tadi itu yang melatar belakangi saya ya. Jadi pendidikan itulah yang membuat saya pada akhirnya mungkin bisa dikatakan dipinang ya, dipinang oleh Partai Umat sekitar tahun 2021 itu untuk menjadi pengurus di Buleleng, tepatnya Dewan Pimpinan Daerah DPD Buleleng Partai Umat dari 2021. Nah di situ mungkin teman-teman yang dari Denpasar atau pusat menganggap saya mampu untuk melanjutkan sebuah partai yang baru, karena untuk mendirikan sebuah partai yang baru itu tidak mudah karena banyak persyaratan ya, banyak persyaratan. Salah satunya untuk tingkat provinsi dia itu harus ada kalau tidak salah 2/3 dari kepengurusannya itu harus ada di tingkat provinsi ya. Kemudian untuk tingkat kabupaten setengah daripada kabupaten itu harus ada kepengurusannya. Berarti kalau di Bali yang terdiri dari 9 kabupaten, maka 5 kabupaten itu harus ada berdiri kepengurusannya untuk tingkat DPD-nya. Kemudian tingkat kecamatan itu setengah daripada kecamatan harus ada ya. Seperti di Buleleng ada 9 kecamatan, maka minimal 5 DPC Dewan Pimpinan Cabang itu harus ada kepengurusannya. Itu persyaratannya. Kemudian satu persyaratan lagi yang paling berat adalah untuk di tingkat kabupaten itu kepengurusan atau anggota itu ada 1 berbanding 1.000 ya. Jadi 1.000 orang itu paling tidak ada 1 orang dari Partai Umat. Sedangkan pemilih di Kabupaten Buleleng ini sekitar 572 sekian ya. Nah, berarti kita harus menyediakan 572.000 sekian. Maka kita sebagai pimpinan DPD harus menyediakan sekitar 572 KTP untuk masuk sebagai anggota persyaratan Partai Umat. Nah, kan ini Pak ya, itu kan begitu rumit, ya kan, rumit dan pasti di awal-awal pekerjaannya berat sekali kan. Betul, gitu. betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat Anda tertarik gabung di Partai Umat dengan segala kerumitannya karena membangun partai yang baru berdiri kan begitu? Iya, betul. Nah, dengan segala kerumitannya, apa yang membuat Anda tertarik bergabung dengan Partai Umat? Ya. Kenapa tidak bergabung dengan partai-partai yang sudah ada? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus dan realistis itu ya. Karena banyak juga di luar sana teman-teman saya menanyakan, kenapa Bapak ke Partai Umat yang baru ini? Tentu dengan segala kekurangannya. Sedangkan partai-partai yang besar kan sudah punya kursi dan mapan begitu ya. Nah,
Saya berpikiran begini, kalau saya masuk ke partai yang sudah berkembang seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan sebagainya, tentu itu tidak mudah juga. Karena teman-teman yang sudah punya posisi atau menjabat di struktur organisasi tersebut tentu tidak mudah memberikan jabatan. Banyak ketua, sekretaris bendahara, SKB itu tentu tidak mudah memberikan jabatan. Sehingga posisi saya hanya sebagai anggota saja. Maka kalau sebagai anggota tentu tidak punya power atau kekuatan untuk mencetuskan ide-ide gagasan perjuangan kita. Maka menurut saya Partai Umat ini adalah kesempatan bagi saya untuk mempijakkan kaki saya untuk berjuang di dalamnya. Karena di situ saya bisa menuangkan ide-ide, gagasan, wawasan yang saya miliki untuk saya tampilkan. Salah satunya adalah saya tampil di sini. Nah, Iya. Cuma kan begini Pak, kita analisa seperti Anda ingin menjadi seorang macan, bukan menjadi seekor macan kan begitu. Cuma begini, antara ide dan gagasan yang ingin Anda tampilkan dengan target atau tujuan kemenangan secara rasional, itu seperti apa? Karena begini Pak, ya. Bapak punya ide dan gagasan bagus, tetapi persentase atau peluang kemenangan, mohon maaf, misalkan dikatakan sulit. Ya. Sulit berarti tidak mungkin menang kan begitu. Ya. Sulit berarti belum tentu tidak menang kan begitu. Iya, betul. Nah, dengan kesulitan seperti itu, Anda juga ingin menampilkan sebuah ide dan gagasan, tetapi peluang untuk menang sulit. Nah, hubungannya seperti apa? Sedangkan di partai besar, istilahnya, peluang kemenangan ada, dan Anda bisa, ketika Anda menjadi anggota dewan, Anda bisa mencetuskan ide dan gagasan tersebut, mengaplikasikannya di posisi kursi tersebut. Ya. Seperti apa analisa Bapak? Oke. Ya, saya didasari karena sebagai seorang pendidik yang pernah saya pernah mengajar di SMP Maya Seririt, Iya. sekitar 4 atau 5 tahun. Kemudian saya banyak membaca buku motivasi. Ya, motivasi baik dari media maupun buku-buku seperti Ipan Santoso itu ya, yang terkenal seorang motivator. Di situ kita atau saya sendiri sebagai seorang yang merasa mumpuni ya bagi diri saya gitu. Kita itu tidak boleh ada kata menyerah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita melihat peluang. Peluang itu masih ada. Ada. Iya. Coba jelaskan. Nah, dari mana peluangnya? Peluang itu pertama sebelum saya jelaskan ke masalah peluang, Ya. kemudian optimis, sikap semangat. Itu yang paling kita pegang, 4 sikap itu ya. Jadi wawasan, semangat, optimis, dan peluang. Ketika peluang, sekarang ini kan sudah masuk ke pemilu. Ya. Nah, saya belajar dari banyak hal, baik media maupun pergaulan gitu ya. Jadi peluang yang saat ini, yang mungkin caleg-caleg yang lain belum bisa memanfaatkan itu, saya melihat itu mereka belum bisa memanfaatkan. Nah, ini juga satu terobosan bagi atau apa ya? Ya saya buka saja ke sini. Ya, bebas terbuka. Ya, silakan. saya buka aja. Mungkin teman-teman mau bisa meniru, silahkan gitu ya. Jadi kuncinya adalah seperti kata seorang motivator tingkat dunia ya. Itu dunia itu adalah dalam genggaman. Ya. Maka siapa yang bisa menguasai media ya, dia akan berhasil. Itu saya yakin. Itu. Makanya saya tidak perlu banyak tim sukses. Cukup teman-teman yang loyal atau loyalis terhadap saya, itu kita suruh mengupload kegiatan-kegiatan kita sebagai advokat terutama ya. Sebentar dulu Pak. Ya. Maaf saya potong. Sebelum kita berlanjut ke sana, tadi kita berbicara masalah peluang. Peluang dari kalkulasi perolehan suara ada dulu. Kenapa Anda tadi yakin dengan peluang kan tadi? Ya. Nah,
Coba dijelaskan peluang secara ya kalkulasi dalam angka lah. Iya, oke. Sekarang ini di Seririt, khususnya di Dapil Buleleng 6, Kecamatan Ya, Seririt, iya betul. ya. Itu kan disediakan 5 kursi Ya, dan direbutkan oleh sekitar, kalau tidak salah ini sekitar 40 atau 45 caleg, ya, kurang lebih ya, sekitar segitu untuk 5 kursi ini. Nah, sedangkan yang incumbent dari PDIP sudah 2 kan. dua. Kemudian Iya, dari apa lagi itu, Nasdem. Demokrat 1 kan, Demokrat 1, Nasdem Nasdem 1 1, dan Perindo Perindo 1. Perindo, ya. Nah, di situ ada pun peluang saya, ini saya menurut kalkulasi saya. Pertama, untuk di basis Seririt Pengastulan dan Kota itu, menurut saya banyak orang yang mengenal saya, figur saya, maupun ya apa ya pribadi saya begitu ya, karena saya tidak neko-neko, pokoknya jujur, amanah, dan membela kebenaran, membantu orang yang merasa terzalimi, ya. Jadi kalau di Pengastulan katakanlah pemilihnya di Kauman aja ini ya, di Ya, Kauman ya. khususnya ya, Ya. itu kurang lebih 1.500 ya, 1.500. DPT-nya ya, DPT-nya 1.500. Ya, DPT-nya ya. Kemudian ditambah di Seririt katakanlah 2.000 ya, kurang lebih ya 2.000, sehingga kan sudah mencapai 3.500 ya. Itu 3.500 itu sudah bisa masuk untuk sisa kursi yang tersedia gitu. Karena nanti kan akan dijumlahkan dengan yang di bawah-bawah gitu. Nah, itu yang sudah tergambar. Adapun di luar itu, di luar jumlah yang saya sebutkan tersebut, kan bisa saja dengan media itulah kita berjuang ya. Oh, berarti sekarang tadi Anda sudah yakin karena melihat peta kalkulasi suara tadi. Iya, betul. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan, metode apa yang Anda akan lakukan terutama untuk menggait suara-suara pemilih di basis Anda dulu dah kita bicara. Iya. Sebelumnya mohon maaf. Karakteristik basis Anda itu keagamaankah atau nasionaliskah atau keagamaan nasionalis? Ya, menurut saya Karakteristik pemilih Partai iya, Umat lah. agama nasionalis. Agama nasionalis ya. Iya, agama nasionalis. Nah, berbicara metode apa yang Anda lakukan untuk menggait suara dari tadi agama nasionalis tadi? Iya, jadi secara agama ini tidak bisa kita pungkiri, ya. Karena saya juga pernah selain menjadi guru di Maya, kemudian pernah lama mengabdi di masyarakat, mengajar pendidikan agama yang non formal, itu lama saya. Juga jadi khotib, jadi imam. Jadi berdasarkan itu sehingga ada ikatan batin. Itu yang menyebabkan saya optimis. Ada ikatan batin di antara saudara-saudara kita Seagama. iya, yang seiman, Yang seiman. itu Itu untuk basis pemilih yang yang agama, iya, agamis, yang ya. agamis, Nah, iya. sekarang yang untuk basis pemilih nasionalis. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Produk apa yang ditawarkan sama Anda? Yang Gini. ditampilkan? Iya, sebelum membicarakan produk, kan perlu diketahui tentang figur saya bagaimana, apakah saya Iya. termasuk orang yang pluralis apa tidak, kan begitu. Iya, silakan Ya. jelaskan. Secara individu saya adalah orang agamis. Tetapi secara pergaulan saya adalah orang yang sangat pluralis. Terbukti apa? Saya kuliahnya saja itu 8 tahun ya di Universitas Panji Sakti, itu bergaul dengan mayoritas agama Hindu. Jadi kalau saya di Singaraja, banyak teman-teman saya itu orang Hindu, ya. Kemudian dekannya, rektornya, pengajarnya, dan mahasiswanya, itu ya. Sehingga pada saat-saat acara, mereka mengadakan acara, umpamanya
keundangan, kita pasti diundang karena persahabatan begitu ya. Itu saya biasa saja gitu. Saya bisa menempatkan posisi diri saya di mana saya dalam pergaulan itu. Dalam pergaulan. Iya. Dan mereka menurut saya justru mereka enjoy dengan keberadaan saya. Inilah Indonesia. Saya sebenarnya ingin menunjukkan nasionalis keindonesiaan ini. Cuma begini, ini saya dapat poinnya. Iya. Anda tadi bicara tentang nasionalis. Nah, kita hubungkan nih isu yang sedang hangat di media sosial. Siap. Silahkan Anda klarifikasi. Iya. Nah, berbicara gimana? nasionalis, Iya. tetapi bertolak belakang dengan mungkin tim sukses Anda atau buzzer Anda. Iya, gimana tuh? Ada bahasa katanya, Iya. jangan pilih pemimpin yang tidak sholat subuh berjamaah, itu satu. Iya, Yang kedua, jangan pilih pemimpin yang tidak bisa sholat jenazah. Iya, itu. Kan buat kita kan pengen ketawa gitu ya. Lucu kan, konyol gitu. Nah, coba silakan Anda klarifikasi atau Anda perjelas di sini. Mungkin ini maksudnya dari netizen ya, pendukung saya itu berpendapat seperti itu ditujukan kepada basis pemilih yang muslim. Internal, karena calegnya yang dari muslim kan banyak. Oh, Ya kan betul kan banyak. Kalau enggak salah ada 10 kurang lebih antara 9-10 itu ya. Itu lawan yang memang baik mereka enggak? Memang mereka diam. Oh. Caleg ini diam. Tapi teman saya ini mungkin ingin menunjukkan gitu loh. Ini loh yang terbaik. Jadi istilah saya itu mereka anggap sudah multiguna. Istilahnya tuh mati ya konden gitulah istilahnya. Jadi dari segi kalau saya secara pribadi disuruh jadi imam itu sudah biasa, gitu memimpin orang. Ada orang kebetulan orang meninggal, enggak saya tanya kamu mazhab apa ini enggak, saya sholat siap, jadi sudah multiguna, siap pakai gitu loh. Jadi mereka mungkin ingin menunjukkan ini loh caleg yang sudah siap pakai. Gitu. Berarti itu khusus untuk internal saja. Saya rasa untuk internal itu. Bukan untuk bukan karena saya perhatikan itu kan di grup Kampung Madura itu. Sampai sehingga dia ngomong saya di blok Pak, enggak masuk di grup itu lagi Pak. Nah, jadi menurut saya berarti itu memang untuk internal Muslim di Kampung Madura khususnya. Berarti harusnya sebenarnya dibuka lagi gitu ya itu. Iya mestinya kalau dia berani, ngapain di blok ya kan? Silakan sampaikan di sini. Admin buka lagi gitu. Silakan. Kita ini sudah nasionalis yang agamis juga gitu. Bisa disampaikan ke admin namanya? Iya kepada admin grup Madura. Info Kampung Madura, tolong buka itu ya agar seru gitu loh, pertarungan, gagasan, wawasan itu kenapa sampai orang begitu kan dia bisa mengungkapkan, ya kan? Betul. Cuma kan kemungkinan gini, ada saling menjelekkan itu. Itu yang dikhawatirkan nanti merusak tali persaudaraan lah kemungkinan. Saya tidak membela itu ya, saya tidak membela, saya juga nggak kenal kan begitu. Saya tidak membela admin tersebut gitu. Nah, berikutnya saya ingin memperdalam lagi dengan keyakinan Anda tadi. Oke lah, kita ambil kesimpulan Anda yakin dan mantap untuk menang kan begitu ya, untuk menang. Oke, saya ambil kesimpulan seperti itu dulu. Nah, sementara kan basis Anda kan berasal dari Kauman dari Desa Pengastulan. Karena itu basis Anda, mungkin Anda bisa jelaskan peta politik di Desa Pengastulan sendiri bagaimana, karakteristiknya seperti apa di sana. Kan begitu. Kalau untuk saat ini menjelang ya masih pemilu sekitar 2 bulan lagi ya, 2 bulan setengah lagi ya. 2 bulan setengah. Mungkin kalau yang seperti Bapak lihat mau main ke Pengastulan, gitu ramenya ya, begitu ramenya semaraknya. Mungkin teman-teman itu ingin menunjukkan ya, ayo kita rame-rame berbahagia menjelang pemilu 2024 ini gitu. Mungkin dia itu menunjukkan semaraknya, rasa gembiranya gitu.
Tapi kalau hatinya Nggak itu tahu. belum tahu. Faktanya gembira apa saling saling ini kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari rupa-rupa bendera, warna-warni kan indah. Ya kita optimis saja. Ya. Optimis saja. Berarti mungkin perwakilan kantor KPU ada di sana. Kan gitu. Sepertinya harus. Nah, Memang orang Pengastulan itu memang orang hebat-hebat asik. itu. Hebat-hebat memang betul. Nah, berikutnya Udah tingkat nasional itu. ya, peta politik di sana ada berapa parpol yang bergerak, maksudnya yang bergerak masif di sana? Yang pasti itu dari Partai Umat. Berarti udah pasti Kemudian, kandang umat gitu ya. Kandang umat. di sana. Kemudian PKB, PKB, PKS, PDIP, Demokrat kayaknya juga ada, Nasdem ada, Gerindra juga ada. ada semua Itu. sana ya. Iya, hampir semua ada. Hampir semua lah. Setengahnya itu. Itu mungkin setengahnya itu. Oh, cukup menarik ya, benar-benar Iya, pesta sana. menarik di sana. Itu bagus sih untuk cerminan wilayah yang demokratis. Nah, Ya. begitu ya. Betul. Cerminan bangsa Indonesia miniaturnya. Miniatur betul. Tadi kan berbicara desa desa pengasuhan Kauman. Ada karena ini akan mengarahnya ke politik juga. Terkait PTSL itu sendiri. Bisa diceritakan nggak, dijelaskan seperti apa itu keadaannya dan apa sih PTSL itu sendiri itu biar pemirsa pada mengetahui. Silahkan. Ya, kalau PTSL itu kepanjangan dari program PTSL, program terpadu sistematik ya, pertanahan ya. Pertanahan. Ya, jadi itu kan kalau dulu disebut dengan program Prona. Ya. Program Prona artinya pemerintah pada saat kalau tidak salah itu sudah dari 2016 itu sudah menggelontorkan program tersebut. Tetapi pada saat itu tidak berjalan ya. Nah, kebetulan di tahun 2000 masa pergantian kepala desa yang sekarang Pak Widi ya, itu menyambut program PTSL tersebut. Nah, saya sebagai praktisi hukum pada saat itu memang mendorong kepala desanya untuk mengambil program dari pemerintah tersebut. Karena ini kan sebenarnya secara ekonomis sangat diuntungkan dengan adanya program PTSL ini. Karena kalau setiap tanah bersertifikat, berarti secara hukum kan ada kejelasan dan kepastian, gitu. Itu. Nah, kemudian ini sudah ditindaklanjuti oleh Pak Perbekal, maka sekitar tahun 2021 sudah diadakan sekian kali pertemuan, sekian kali rapat, kemudian berjalanlah dan semua persyaratan itu sudah dilalui. Nah, kemudian yang menjadi hambatan adalah beberapa pihak tidak menyetujui program tersebut. Ya, Tapi tentunya kan ada pro dan kontra ya begitu. iya, betul. Nah, yang mau saya perdalam seperti ini. Ini prosesnya sudah sampai mana, Pak? Jadi sebenarnya pada dasarnya program PTSL ini kan sudah mau terbit sertifikatnya, ya. Tapi karena ada gugatan dari kalau tidak salah dari Juru Bendise bersama pengacaranya, ya, melalui pengacaranya itu dilakukan gugatan PMH. PMH artinya perbuatan melawan hukum yang menurut mereka dilakukan oleh Perbekal dan tergugat 1 dan tergugat 2-nya BPN gitu. Namun dalam perjalanan hakim menilai gugatan itu ditolak karena tidak sesuai dengan fakta. Ya, jadi error in persona. Itu sudah. Tapi kan ini belum ingkrah belum ya? Nah, terus karena ditolak, maka sebenarnya karena ini berkaitan dengan jabatan, karena kepala desa itu kan berkaitan dengan jabatan. Maka secara hukum dia harus diajukan gugatan di PT UN.
Pengadilan Umum Tata Usaha. Nah, makanya karena sudah Pengadilan di pengadilan negeri ditolak, pengadilan negeri Singaraja, maka kayaknya sekarang itu udah masuk dilakukan gugatan di PT UN. Jadi sebenarnya kita menunggu itu. Oh, udah di PT UN sekarang Iya, ya. Nah, ya maksud saya pertanyakan, Anda bagian dari tim ini enggak? Tim dari apa istilahnya yang memperjuangkan PTSL ini enggak? Saya termasuk masyarakat yang memperjuangkan. Ya, pasti itu, ya. Karena Ini masyarakat secara global atau mengerucut kan pasti ada tim di sana. ya secara tim saya tidak masuk, Ya. tetapi secara masyarakat saya termasuk karena terbukti dari video yang saya kan ada video yang saya membacakan, saya yang membacakan kesepakatan masyarakat Kauman yang di depan Masjid As-Solihin itu kan saya yang membacakan itu. Ya. Nah, sekarang ini kita akan kerucutkan menjadi isu-isu politik ini, Pak. Apalagi menjelang pemilu masa kampanye, apalagi sekarang sudah masuk masa kampanye, ini kan menjadi isu yang sangat cantik untuk dikelola menjadi isu politik. Nah, saya mendengar beberapa isu bahwa ada satu atau mungkin dua caleg gitu atau beberapa caleg gitu lah, itu mengkampanyekan dirinya bisa mengurus apa bisa mampu menyelesaikan masalah PTSL atau apa. Artinya dia merasa berjasa begitu. Nah, pandangan Anda sendiri kira-kira mampu nggak seorang caleg ini menyelesaikan masalah PTSL tadi? Oke. Mungkin dengan janjinya ketika dia naik begitu. Ya, ini Silakan dikoreksi. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan memang saya bidangnya dalam hal ini ya. Dan saya jawab menurut kacamata pertama hukum dan politik. Jadi secara hukum itu tidak ada hubungannya sama sekali kemampuan seorang caleg. Ini caleg calon ya. Itu tidak ada rasanya hubungannya dengan hukum berkaitan dengan PTSL ini. Menurut saya tidak ada kemampuan mereka untuk menyelesaikan program PTSL ini dengan janji-janji itu nonsen. Ya. Berarti masalah ini, narasi yang dibangun ini masyarakat sendiri paham atau tidak? Nah, itulah yang jadi permasalahan. Sebenarnya kalau kita jeli, itu kan ranah yudikatif. Ya, ranah hukum itu kan ranah yudikatif. Sedangkan legislatif itu kan ini kan Indonesia trias politika, yudikatif, legislatif, eksekutif. Iya. Sedangkan yudikatif tidak bisa diintervensi oleh legislatif. Orang legislatif dia kalau korupsi, legislatif, anggota dewan yang korupsi itu bisa ditahan, bisa kena. Gimana dia mau memperjuangkan PTSL itu? Itu sudah ranahnya berbeda. Jadi janji-janji PTSL akan diselesaikan oleh calon anggota dewan ini, oleh ini itu tuh nonsen. Berarti mustahil gitu ya. Mustahil, mulang mustahil. Nah, untuk mengcounter narasi itu apa yang ingin Anda lakukan? Nah, salah satunya adalah kita bicara di masyarakat baik secara personal langsung maupun di warung-warung atau pas ketemu tokohnya atau seperti acara-acara seperti ini yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Ya, media Sendiri Raya, saya berterima kasih ada program broadcast seperti ini sehingga saya bisa membicarakan hal yang sebenarnya agar masyarakat tidak tertipu gitu loh. Jadi media ini salah satu cara untuk menyampaikan kebenaran. Baik, itu sudah lumayan sih ya pemaparannya untuk mengedukasi. Nah, ada lagi satu pertanyaan saya. Anda termasuk newcomer ya? Gimana? Anda termasuk newcomer, pendatang baru kan begitu ya? Oh ya, dalam politik. Iya, dalam politik newcomer. Nah, ada yang ingin kita bahas dan biar masyarakat atau pemirsa tahu ya. Menurut Anda, ini kan yang kita tangkap di lapangan, itu ada bansos yang melalui anggota dewan itu, nggak tahu BKK atau apa ya. Itu turun di bulan Desember ini, pada saat masa kampanye dimulai. Menurut Anda, satu pertanyaan saya ingin membangun narasi begini. Fair nggak menurut Anda?
saya ingin membangun kembali. Kenapa saya bilang fair atau tidak? Karena dari saya sendiri melihat itu newcomer itu pertandingan seperti itu seperti seolah-olah begini. Newcomer disuruh untuk bertanding bebas, istilahnya bertanding bebas, sementara tangannya diikat ke belakang. Nah, sementara incumbent dia gelontorkan bansos yang memang uang negara, kan begitu, uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Nah, maksud saya adil nggak menurut Anda dalam kontestasi seperti ini? Ini dalam konteks kontestasi ya Pak ya? Iya, betul. Adil nggak gitu? Menurut saya tentu tidak adil. Mestinya semua caleg yang sudah di DPT, DCT, daftar tetap ya, yang sudah ditetapkan ini. Ya. Seperti saya kan sudah di Udah DCT ya. Jadi daftar calon tetap ini apa namanya, caleg partai-partai yang memang dapat, kan yang persyaratan salah satu bansos itu kan punya kursi, ya, punya kursi. Jadi partai itu ada kursinya di dewan, ya. Itu salah satu persyaratan bansos. Jadi partai-partai yang tidak ada kursinya seperti Partai Umat, kemudian apalagi ya yang baru-baru lah ya. Hanura itu kan tidak ada kursinya. Ya tentu tidak dapat bansos. Nggak, maksudnya itu kan bansos yang kita pelajari itu bansos untuk partai. Ya. Ini bansos yang melalui anggota dewan. Biasanya tiap daerah juga ada. Kayak di kabupaten kalau nggak salah antara ratusan atau mungkin di titik maksimal 1 M ya per tahun itu. Ya. Nah, bansos yang memang anggaran dari ini daerah, kita bicara daerah ya, bukan bansos partai. Ini yang dikelola oleh anggota dewan tadi contoh, tapi melalui proposal yang diajukan. Nah, cuma turunnya ini di bulan Desember. Itu yang menjadi pertanyaan kita, ya kan? Menjadi pertanyaan kita, adil tidak diturunkan pada saat masa kampanye. Seperti itu. Oke. Harusnya kan begini Pak, harusnya kalau kita punya cara pandang, harusnya itu dikeluarkan sebelum masa kampanye. Bisa jauh-jauh hari sehingga ini tidak dipakai untuk modal kampanye. Kan begitu. Pemerintah artinya bagaimana tidak dikatakan money politik? Toh bansos turun. Apa itu juga sebagai money politik? Kan begitu. Ini logika kita yang dipakai. Ya, secara aturan bansos itu kan diberikan ke partai, bukan ke calegnya dia. Enggak, ini caleg, ini kabupaten ke caleg dia. Maksudnya nanti calegnya itu yang mengelola. Ya, betul. Gitu, calegnya yang mengelola, dan itu kan Rp6.000 per satu suara. Itu dasarnya. Ketentuannya seperti itu. Nah, maksudnya seperti PDIP yang dapat sekitar yang saya baca ini 3M lebih itu, ya mestinya kepada caleg yang sudah ditetapkan itu ya diberikan sesuai dengan kebutuhannya, bukan yang incumbent saja, gitu maksudnya. Semua anggota dewan porsinya sama berarti kalau dibagi? Tidak. Iya, sesuai dengan jumlah pemilihnya. Gitu, jumlah pemilihnya. Ini coba tolong dikoreksi kan gitu ya kalau memang kita salah. Jadi setelah diberikan ke partai, nanti partai itulah yang mengelola. Gitu. Baik. Ya, itu tolong dikoreksi pemirsa, nanti kita koreksi kembali kan. Iya, gitu. oke. Ingat itu di media sosial itu saya mendengar Anda dikatakan tukang lapor katanya, Pak. Tukang lapor dalam artian ini saya kurang paham laporan apa yang dimaksud. Coba, gitu. Lebih spesifiknya lebih spesifiknya lapor apa sih itu? Apa dalam masa kampanye atau apa itu? Saya dengar isu itu. Coba Anda klarifikasi. Ya, jadi kalau saya melapor, orang melapor itu kan tidak mudah. Ya. Melapor itu perlu tanggung jawab. Ya. Jadi apa yang kita laporkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau laporan itu berkaitan dengan penyalahgunaan waktu kampanye, jadi pada saat itu kan kampanye sudah jelas 28 November dimulai. Tapi ketika orang melakukan pertemuan pada malam hari di luar tanggal 28, ya umpamanya 20, 21, 22 November, itu kan bukan jadwal kampanye. Nah, maka itu tidak dibolehkan. Anda melaporkan begitu? Iya, saya melaporkan. Nah, pertanyaan saya
bisa aja dong mereka hanya mengadakan pengajian. Yang Anda laporkan ini bisa saja itu hanya pengajian Ya. atau ya silaturahmi biasa. Ya, kita ini kan ngerti hukum. Mm-mm. Jadi kapan pertemuan itu dikatakan pengajian, kapan kampanye? Itu kan ada syaratnya. Kalau dia baca Al-Quran, ada kemudian ustadznya memberikan ceramah, itu pengajian namanya. Meskipun tokoh hadir calegnya. Kok enggak apa-apa masalah hadir. Oh. Siapa saja bisa mendengarkan pengajian kan. Ya, Tetapi ketika dia menyebut nama caleg, mengajak untuk memilih, mengarahkan, kemudian membawa simbol-simbol partai, itu sudah jelas kampanye. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan terbukti itu. Iya, Ada. terbukti. Makanya Panwaslunya langsung datang gitu. Oke, berarti ya saya melihat Itu pengertian kalau laporan dalam hal politik. politik ya. Kayaknya saya merasa ya Anda cukup berani di sini kan gitu. Terus yang saya ingin tanyakan kembali flashback ya. Sebenarnya Anda sudah berbuat apa sebelum Anda menjadi wakil? Mm-mm. Dan ingin berbuat apa ketika menjadi wakil? Nanti jangan sampai begini. Omong aja gede kan gitu. Nanti ketika nanti sudah naik, Ya, lupa dah dengan yang diomongkan itu. betul. Karena banyak yang seperti itu. Ya, Janji, silakan. mengobrol janji kan begitu ya. Menjelang pemilu ini nanti kalau sudah jadi lupa dengan janjinya. Itu memang faktanya. Segala cara dilakukan. Nah, tapi saya rasa karena saya latar belakang memang dari hidup susah waktu kecil, waktu remaja, hidup sederhana, mengalami masa-masa yang krisis juga kan gitu ya. Jadi kita tahulah perekonomian masyarakat. Jadi kan tidak pantas kalau kita mengobrol janji-janji saja, nanti kalau sudah jadi melupakan janji tersebut. Dan juga kita ketahui sebagaimana yang dikatakan salah satu ciri orang yang berkhianat itu kan mengingkari janji. Kita kan tidak ingin menjadi orang yang berkhianat. Hidup ini kan hanya sementara. Kalau kita menjadi orang pengkhianat, ingkar janji, itu kan kasihan hidup kita, gitu. Jadi saya ini berusaha memberikan kontribusi yang terbaik bagi konstituen, bagi pemilih saya, maupun seandainya saya sudah jadi, insya Allah akan saya terapkan itu. Kita tidak berani. Nah, ketika Anda misalkan diberikan kesempatan untuk menjadi anggota dewan, ya, andai kata jika Anda naik nanti, apa yang ingin Anda lakukan di sana? Oke. Ini karena seandainya saya jadi, karena latar belakang saya adalah advokat atau pengacara, mungkin saya sesuai dengan bidang hukum, yaitu akan membentuk LBH di Seririt. Mungkin namanya LBH Seririt gitu ya, Lembaga Bantuan Hukum Seririt. Ini kita ingin mengakomodir orang-orang yang tidak mampu, yang punya permasalahan dengan hukum, karena kita ketahui kalau bermasalah dengan hukum akan melibatkan waktu, dana, pikiran, biaya, kan begitu. Ya. Jadi kita akan membantu masyarakat tersebut, terutama yang merasa terjolimi gitu. Jadi umpamanya ini ada orang dianiaya, mau melapor saja dia takut ke polisi, mungkin beban pikirannya sudah, kalau saya melapor, dia secara mental tidak biasa berhadapan dengan aparat, kan begitu ya. Kemudian belum lagi dia harus menyiapkan alat bukti, saksi. Nah, maka kita kalau dengan LBH ini kan orang masyarakat sipil, sudah biasa menghadapi orang-orang yang punya masalah, sehingga kita bisa secara psikologis, mungkin masyarakat itu bisa menerima kita. Jadi disitulah kita memberikan bantuan, gitu, bantuan hukum.
saya cut dulu sebentar. LBH kenapa mesti kalau hanya untuk mendirikan LBH, ya kan? Kenapa mesti jadi anggota dewan? Sebenarnya kan di luar anggota dewan bisa juga kan? Ketika tidak menjabat anggota dewan bisa juga itu dibuat kan? Bisa. Nah, sekarang permasalahannya apa bedanya dengan ketika Anda menjadi anggota dewan? Jadi kalau ketika menjadi anggota dewan maka kita anggarkan hal tersebut dalam bidang hukum. Kan ada anggarannya. Oke. Ya, dengan sendirinya kita akan membantu masyarakat-masyarakat terutama yang di desa-desa kita buatkan paralegal. Oke. Paralegal itu kan orang-orang yang sudah tamat SMA mau berjuang untuk masyarakat di bidang hukum itu kita tampung. Nah, dari bansos ini atau dari dana reses, dan anggaran itu kita gelontorkan memang pada jalurnya ini bidang hukum kita berikan gitu loh. Mungkin seperti selama ini kan tidak ada hal seperti itu kan. Oke. Berarti sudah ketemu ya ketika Anda menjadi anggota dewan khususnya dalam hal pembiayaan dari LBH tersebut ada yang istilahnya ada anggarannya kan begitu. Nah, berikutnya lagi apalagi ada program yang Anda ingin tampilkan ketika Anda menjadi anggota dewan nanti jika Anda diberikan kesempatan tersebut. Ya, kemudian yang paling sekarang ini dibutuhkan masyarakat kan hukum dan ekonomi. Ya. Ekonomi dan pendidikan. 3 itu yang paling penting kan. Hukum kan sudah dengan mendirikan LBH menampung semua kegiatan permasalahan hukum lah. Nah, sekarang bidang pendidikan, apa yang ingin Anda tampilkan di sana? Yang ingin Anda perjuangkan di sana? Nah, dalam pendidikan kalau kan ada anggaran pendidikan dari pusat ya. Kita itu sebenarnya sebagai anggota dewan ingin menyalurkan dana tersebut ke tangan yang sebenarnya. Seperti umpamanya ya, mestinya guru-guru kalau di Hindu guru-guru adat, guru-guru tari, guru-guru gamelan itu kan. Itu ya kita kalau memang dananya ada untuk pendidikan kebudayaan, itu yang harus diberikan. Begitu juga di Muslim, kan ada guru-guru TPA, guru-guru yayasan, ya kita sampaikan itu. Jadi jangan sampai dana itu tidak nyampe gitu loh. Kan kasihan rakyat masyarakat bawah ini, apalagi guru-guru itu ya yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencukupi kehidupannya. Jadi kita sebagai anggota dewan itu fungsinya itu kan controlling, budgeting, controlling, legislasi kan. Ya jadi di controllingnya itu kita betul-betul gitu. Oke. Dalam Anda sekarang mengejar posisi caleg tadi, artinya berkampanye tadi, Anda tidak menggunakan tim sukses kan seperti ya tadi dibilang kan? Tidak menggunakan tim sukses kan? Iya, tidak menggunakan. Ya. Alasan Anda apa? Ya, ini kan sudah zaman digital ya. Zaman digital. Jadi kita manfaatkan aja digital yang ada. Tapi menurut data itu tidak menjadi hanya berapa persen saja yang mempengaruhi. Tetapi apalagi kita di desa-desa, ya kan? Orang memang main HP, tapi belum semuanya tertarik dengan politik kan tadi kan ya. Mungkin kalau hiburan boleh lah kan gitu. Nah, sekarang tidak adanya tim sukses yang ini. Apakah Anda yakin? Terus yang kedua, alasan Anda kenapa tidak pakai tim sukses begitu? Nah, mending dah begitu. Ya. Kenapa Anda tidak pakai? Kenapa tidak tim sukses khususnya untuk saya sendiri? Kan? Kalau orang lain pakai tim sukses, boleh. Ya silakan. Kan, untuk saya sendiri, karena pertama memang itu perlu anggaran yang besar. Perlu anggaran. Perlu pasti itu. Pasti itu. Dan ini kan partai baru yang sama sekali tidak ada anggaran dari pusat maupun dari DPW. Jadi kita murni bertempur sendiri gitu loh. Jadi ibaratnya itu udah ini aku kasih kamu pancing, silakan mancing sendiri. Begitu dari sana, dari pusat ya. Sehingga untuk itu kita berpikir bagaimana kita bisa menjangkau
agar partai ini dikenal, calegnya bisa dipilih, bagaimana caranya? Ya menurut saya ya melihat media Media itu. sosial, ya. Iya. Coba bayangkan kalau pakai tim sukses. Kita hitung-hitungan aja. Tiap Ya. banner maunya kita pasang baliho itu Baliho. 5. Satu baliho aja yang besar ukuran 2x3 itu bisa biayanya 300. Iya. 3 kali 5 15 juta. 15 juta kali 20 desa. Berarti sudah berapa itu kan? Besar. Besar yang jelas itu. Berarti satu dari sisi anggaran. Tim sukses kan ada berbagai varian ya. Ya. Mungkin betul. ada varian yang memang murni dia menjadi relawan. Ada varian yang Cari sifatnya keuntungan. cari keuntungan pribadi, Ya. atau kita bisa dibilang nyari makan lah, Ya. kan gitu. Ya wajar sih emang nyari makan ketika bekerja kan. Iya, iya. Tetapi ketika bekerja membawa beberapa bendera, bahkan dalam satu orang bisa satu orang membawa beberapa bendera atau masuk ke beberapa bendera dengan level yang sama. Contoh gitu, udah masuk misalkan tingkat kabupaten, udah masuk caleg A, ya kan, ketahuan di sini nongol fotonya. Pindah ke sini ada lagi di sini, pindah lagi di sini ada lagi di sini. Gitu. Itu kayak menurut Anda seperti apa? Apakah Anda tidak, kenapa Anda tidak ingin pakai tim sukses? Apa karena itu Anda? Trauma seperti itu enggak? Ya, salah satunya karena dulu saya pernah di politik tahun 2000 ya, masa setelah reformasi itu ya. Itu kan saya membaca pertama seorang pemilih atau tim sukses itu kan ada beberapa tipe ya seperti disebutkan ya. Iya. Ada memang dia tim sukses yang idealis ya. Jadi idealis kalau dia sudah milih calegnya yang ini, Ya itu ya aja memang kan murni gitu. dia, murni dia itu idealis Iya. ya. Jadi kepentingannya itu bukan ekonomis, bukan keuntungan, tapi ingin memperjuangkan caleg tersebut. Itu Iya, kan iya, bagus. Nah, yang kedua, tim sukses yang mencari keuntungan. Jadi siapa yang menyuruh dia umpamanya pasang bendera atau caleg ini nyuruh pasang baliho ini, dia mau-mau saja gitu. Yang penting diberi upah, kan begitu. Ya kalau begini Pak, kalau urusannya dengan masang mungkin bisa yang profesional siapa aja boleh. Kayak contoh percetakan, Iya. kan itu profesional, bisa aja. Maksudnya dalam hal dukungan ini. Kalau masang mungkin kan pekerjaan. Iya. Tetapi kalau dalam dukungan mengaku, "Oh, saya bawa ini ke sini." Habis itu datang lagi ke caleg lain, bendera lain, "Oh, saya begini-begini." Nah, maka disinilah juga harus kejelian caleg itu sendiri. Ya, dengan fenomena itu, yang menurut Anda yakini, ini tim suksesnya yang pintar atau calegnya yang bodoh? Ini Yang masih make model begitu gitu. Ya, ini bisa dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya bodoh gitu. Bisa, iya. Kalau nggak usah lah kita katakan bodoh, kurang gini ya, kurang cekatan gitu ya. Ya. Kenapa Anda yakin? Kenapa Anda tumben tidak berani berkata hal itu? Nah, karena bodoh itu kan konotasinya dia tidak ngerti apa. Iya. Padahal seorang caleg itu sudah melalui tahapan-tahapan untuk menjadi caleg itu kan tidak mudah. Nah, sekarang itu disitulah tidak jelinya dia. Ya, jadi, Mestinya dia gini, harus jeli. saya ingin mengadu bahasa, ya kan gini ya. Oke, bodoh saya terima tadi bahasa seperti itu tadi ya. Dia tidak jeli. Ya. Ini sudah jeli, dia sudah mencoba segala macam, tetapi memang narasi gitu, tidak punya ide gagasan. Itu maksudnya tidak punya ide dan gagasan gitu. Akhirnya masih tetap dipakai nih si pengamen-pengamen ini, ataupun begitupun sebaliknya. Si pengamen ini juga ya yang namanya dia butuh sesuatu kan begitu. Dia merapat aja kan begitu. Menurut Anda seperti apa tadi? Itu udah keterlaluan itu. Kalau sudah jelas dia kan sudah lihat, kita lihat di media. Dia tadi ngomong pagi tadi dia masang baliho caleg gini. Ya. Oh, ini nomor 1, pilih ini. Deklarasi di sana, ikrar. Ngomong dia. Sebentar siang bikin status lagi dia ngomong, ini nomor 3 ini pilih caleg gini, siap membela caleg nomor 3, pokoknya jaya. Kan sudah kita lihat. Nah, kalau sudah seperti itu kok masih juga kita menggunakan dia, berarti kan kita yang caleg tersebut yang ya agak
agak miring. Siap. Nah, ini kadang seru ya. Ini kita memang perlu bahas Iya, dalam agar perlu. apa? Karena inilah fenomena yang terjadi saat ini kan. Kita membahas ini karena memang kita ingin kan fenomena ini paling tidak untuk generasi-generasi anak muda ke depannya, entah mungkin 5 tahun lagi, itu semakin terkikis. Iya. Karena betul. apa? Bahkan kalau di tempat-tempat lah, mungkin di daerah yang sudah berkembang, mereka dengan money politik sudah nggak ada. Ya, kalau di negara maju di Negara maju Amerika lah, itu sorry, ya negara maju lah. sudah nggak Begitu, ada sudah itu. mungkin sudah hilang kan seperti itu. Dikasih beras masih iya kan. Paling itu Justru yang seperti ini gagasan Itu. debat itu lebih ke narasi. Nah, kita ingin membuat narasi seperti itu, literasi lah ke masyarakat. Hal seperti itu yang kita ingin tampilkan dan ingin mempersempit ruang gerak seperti itu. betul. Karena ini seperti lingkaran setan menurut saya, Pak. Si caleg juga begitu, ya kan? Dia Iya. senangnya pragmatis, bayar selesai. Nah, selesai menang karena dia sudah transaksi beli kan. Nah, Dia makanya tinggal sudah banyak lepas. dapat rumah dokter atau rumah sakit jiwa disediakan sekarang. Ya, ketika dia sudah lolos, dia pun dikasih kemenangan. Hilang kan sudah dia. Iya, kan transaksi itu kan. Betul. Dia tidak fight. Misalkan nih eksekutif begini, masyarakat mintanya begini. Dia tidak fight. Ya kan? Karena tadi ada win-win solution di dalamnya. Politik transaksi. Iya. Ya itu seperti lingkaran setan yang saya bilang tadi. Hmm. Begitupun sebaliknya masyarakat juga kadang lupa dia dengan 100.000, 50.000, dia ambil padahal dia sendiri berdagang. Maksudnya dia sendiri berusaha, dia sendiri punya kerjaan. Iya. Gitu. Itu- Apa mau disamakan dengan mohon maaf tunawisma? Iya, itu Kan nggak tidak. begitu polanya. Makanya dalam status itu pernah saya ngomong, jadilah pemilih yang idealis. Jadi jangan hanya mudah dibeli. Hak suara kita tuh cuma 1 5 Betul. tahun sekali gitu. Di situ mestinya kita tuh memilih calon, namanya pemimpin, calon yang bisa mewakili kita. Tentunya kan dari biografinya, kan latar belakang Programnya, seperti apa yang jelas. Iya. ide-idenya itu kan sudah nampak. Mestinya disitulah pilihan kita betul-betul kita gini kan, kita salurkan. Jangan hanya karena sembako orang yang tidak kita kenal sama sekali, ya kan? Kan banyak itu entah calegnya dari mana datang membawa sembako atau amplop, enggak kena sama sekali atau sebelum serangan pajar, lalu itu dipilih. Kan kasihan 5 tahun sekali suara kita cuma 1 kali. Iya. Itu dijual seperti itu, ya kan? Kenapa kita tidak pilih yang sudah kita jelas orangnya, ya? Gitu. Nah, sekarang Anda bisa sampaikan ke pemirsa, mungkin ada narasi yang ingin Anda sampaikan terkait tadi. Ketika ada ya hal-hal seperti itu. Iya. Mungkin Anda bisa sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos itunya kan. Silahkan bisa. Ya, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kepada para pemilih, khususnya di Dapil Seririt, hendaknya kesempatan memilih 5 tahun sekali dan suara kita hanya 1 kali itu, ya, jangan diobral, jangan dijual dengan sembako ataupun amplop ataupun pada saat serangan pajar. Hendaknya kita memilih caleg kita yang betul-betul kita ketahui, ya. Kan banyak caleg-caleg yang kita ketahui. Salah satunya yang Bapak usung kan, itu jadi seperti itu, jangan asal sembrono, asal-asalan atau sembrono gitu. Itu pesan saya itu. Harapan saya ke depannya ada anggota-anggota dewan yang berani untuk kita kupas di sini. Ya kan? Kita dalam hal ini kita ingin menyajikan kepada masyarakat tentang ide dan gagasan masing-masing caleg supaya tidak beli kucing dalam karung. Ya, betul. Nah, harapan kita seperti itu. Nah, berhubung Anda yang berani datang hadir ke sini, saya berikan Anda kesempatan untuk men-challenge atau menantang caleg-caleg. Kita posisikan dulu yang head to head dengan basis Anda, yaitu di desa pengasulan. Karena kalau bicara caleg kan banyak. Nah, saya berharap supaya ini seru kan begitu. Saya mempersilahkan Anda untuk menantang bisa 1 caleg atau 2 caleg untuk hadir di podcast ini. Ya. Silahkan. Ya, melalui kesempatan ini pula saya juga mengajak para caleg, khususnya caleg yang ada di Dapil Seririt,
untuk berani datang ke Podcast. podcast ini Sendiri Raya ya. Iya. Sendiri Raya ini untuk berbicara tentang gagasan, ide, dan menyampaikan wawasan hukum, politik, keilmuannya gitu ya. Sehingga pemilih menjadi jelas, oh ini loh kemampuan, seperti ini loh kemampuan caleg kita. Jadi para caleg silakan welcome datang ke sini untuk tampil ya seperti saya ini, ataupun berdebat enggak jadi masalah, ya kan? Gitu. Berarti kalau ada yang berdebat Anda siap? Kalau ada yang berdebat saya 100% siap. Sekarang Anda kasih challenge. Makanya challenge tadi silakan Anda challenge siapa nama dari partai apa yang ingin Anda tantang untuk hadir di sini. Ya mungkin yang sering saya yang sering saya lihat dari orang Kauman, maksudnya pengusungnya itu atau pemilihnya itu dari orang Kauman sering-sering disebut, padahal dia bukan orang Kauman, kan orang Pekastulan man. Seperti Pak Winaya. Pak Winaya ya. Dari PDIP Kabupaten ya. Kabupaten. Kemudian dari Demokrat siapa itu Pak? Yang tadi disebut tuh. Yang incumbent. Iya. Pak Sumardike. Nah, Pak Sumardike. Pak Sumardike. Kemudian dari PKB Bapak Robi. Mungkin 3 aja dulu. 3 aja dulu ya, Pak Robi ya. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Winaya dari PDIP, Anda ditantang untuk hadir di podcast ini. Berikutnya juga kepada Bapak Sumardike dari Demokrat, kemudian Bapak Robi dari PKB untuk hadir di sini. Pak Haris ini caleg dari Partai Umat menantang Anda atau men-challenge Anda untuk hadir di podcast ini. Bisa dalam konteks debat atau dalam konteks diskusi narasumber seperti ini. Dan kalaupun dalam konteks debat kayaknya bakalan seru ya. Oke. Kalau berani ya, bakalan seru ya. Iya, ini kan pendidikan politik. Betul. Gitu. Jadi di sini juga garis bawahi ini dalam rangka kita melakukan upaya melakukan pendidikan politik di masyarakat begitu. Jadi dalam konteks politik ini tidak ada istilah baper kan begitu. Yang ada mari kita tampilkan gagasan-gagasan kita begitu. Biar masyarakat mengetahui siapa isi kepala lah gitu. Paling tidak bisa ngomong kan begitu. Betul. Konteksnya bisa ngomong seperti apa? Kaitannya dengan anggota dewan apa? Iya, karena ya kan ada juga orang yang hanya datang senyum-senyum, bagi-bagi kan begitu. Dia enggak ngomong gitu loh. Bagaimana kalau ngomong? Lalu kalau duduk di anggota dewan ada kesalahan dari pemerintah, apa diam saja? Justru disitulah kemampuannya. Apalagi yang kita hadapi, kalau berhadapan dengan rakyat saja tidak mampu, bagaimana berhadapan dengan orang yang berpejabat, bertitel, ya bergaji? Dalam konteks apa? Bicara. Speak up kan begitu ya. Nanti jangan sampai seperti lagunya Iwan Fals. Apa itu? Jadi aku wakilkan kepadamu sebagai wakil untuk menyampaikan suara rakyat. Bukan hanya datang, duduk, duit, diam. Itu datang, diam, duduk, duit. Bukan hanya begitu. Tapi berani menyampaikan kebenaran, ya, melawan kesalahan gitu. Siap. Ini akan jadi isu hangat sepertinya nih. Ketika andai kata misalkan berani atau bukan berani menerima tantangan Anda siapa dari ketiga caleg ini, saya rasa akan seru. Masyarakat ini menunjukkan bahwa kita itu negara yang maju berkembang. Iya, betul. Maju berkembang betul. Akan seru kayaknya nih. Iya. Sekali lagi kepada para pemilih, karena ini hari sudah semakin dekat dengan waktu menentukan pilihan di bilik suara, maka jangan gadaikan, jangan jual suara Anda yang sangat berharga yang dilakukan 5 tahun sekali itu. Pilih dengan hati nurani, lihat jejak rekamnya, ya, pendidikannya, kualitasnya, dan kemampuannya. Jangan asal setiap orang yang datang menampilkan sesuatu lalu diterima, kasihan suaranya. Jadilah orang yang idealis, karena dengan idealis itu Anda dihargai.
Coba.